Kita bahas satu-satu dulu ya. Jaringan ikat dulu. Yang tadi fungsinya adalah sebagai pengikat atau penghubung antara jaringan satu dengan jaringan lainnya, penghubung antara organ satu dengan organ lainnya. Oke, kita bahas karakteristik jaringan ikat dulu ya. Jaringan ikat itu paling banyak terdapat di dalam tubuh. Berfungsi sebagai penyokong, pelindung, penyimpan energi. Ini nanti lemak termasuk jaringan ikat. Kan lemak itu menyimpan energi paling banyak ya. Dan juga untuk sirkulasi terkait dengan limfa dan darah gitu ya. Jadi nanti ini salah satu jenis jaringan ikat ya, ada jaringan darah dan jaringan limfa atau getah bening. Kemudian jaringan ikat tersusun dari dua komponen, yaitu sel penyusun jaringan ikat dan matriks jaringan ikat. Ini sel-sel jaringan ikat ya. Jadi di sini tuh sel jaringan ikat pertama ada sel fibroblast yang dia nanti berbentuk serat, berfungsi untuk mensekresi protein atau menghasilkan protein. Lalu ada sel lemak atau sel adiposa, yaitu sel khusus untuk menyimpan lemak atau cadangan makanan. Makanya tadi di sini ada fungsinya yaitu untuk menyimpan energi gitu ya. Sel plasma, yaitu sel yang memproduksi antibodi. Nah, ini untuk pertahanan tubuh ya. Antibodi yang menyerang antigen asing gitu ya. Sel plasma bentuknya tidak beraturan. Fungsinya melawan patogen atau penyebab penyakit, bisa berupa kuman, bakteri, atau virus. Sel plasma sering dijumpai di saluran pencernaan dan saluran pernafasan karena pencernaan itu paling banyak terinfeksi kuman karena makanan yang kita konsumsi dan udara yang kita hirup ya di saluran nafas itu membawa banyak sekali bakteri dari luar ke tubuh kita gitu ya. Kemudian makrofag, sel makrofag ini bentuknya berubah-ubah dan fungsinya sebagai pinositosis dan fagositosis. Jadi dia berperan dalam fagosit atau menelan kuman ya, yang berukuran makro atau besar. Dan pinositosis itu sendiri ada proses meminum, istilahnya meminum gitu ya. Karena sedang memasukkan partikel cairan. Partikel kecil berupa zat buangan berbentuk cairan. Jadi kesannya sel itu sedang minum. Dan istilah fagositosis itu proses makan, karena yang dia telan itu adalah yang padat, berbentuk padat. Seperti sel-sel mati dan juga bakteri. Kemudian ada sel tiang atau mast cell, yaitu sel yang memproduksi zat heparin dan histamin. Heparin itu anti pembekuan darah ya, antikoagulan yang mencegah pembekuan darah. Kemudian histamin, zat akibat reaksi sel tiang terhadap antigen yang sesuai, berperan dalam meningkatkan permeabilitas darah. Sebenarnya permeabilitas pembuluh darah gitu ya. Artinya gini, permeable itu si pembuluh darah ini, kakak gambarkan ya, ini misalnya pembuluh darah itu dapat dilalui oleh zat-zat tertentu. Tidak semua zat, hanya zat tertentu. Jadi ada yang bisa masuk ke dalam, ada yang bisa keluar. Tapi tidak 100% masuk ke dalam, tidak 100% zat itu keluar gitu. Itu artinya permeabilitas. Jadi kalau misalnya darah kita, tubuh kita tuh butuh nutrisi, ya berarti nanti nutrisi yang masuk ke dalam. Kalau mau dikeluarin zat yang berbahaya, toksin-toksin ya, cuma toksinnya aja yang keluar. Nggak semua darah itu keluar begitu. Jadi yang membantu keluar masuknya zat melalui pembuluh darah kita itu adalah senyawa histamin dari sel tiang. Dan itulah semua sel-sel penyusun jaringan ikat. Nah, itu tadi cuplikan materi pembelajaran dari Rumah Belajar of Friends. Buat teman-teman yang penasaran ingin mengetahui secara lengkap dan utuh materi pembelajaran dari Rumah Belajar of Friends, silahkan daftarkan diri Anda dengan menghubungi nomor WA di kolom deskripsi di bawah ini ya. Oke, kakak tunggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.